بسم الله الرحمن الرحيم. والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai hadis 21. Qul amantu billah tsumma istaqim. Hari ini masih lanjut, masih masuk hadis ini atau hadis 22 itu masuk di hadis kemarin di tentang istiqamah, tapi caranya atau lafaznya beda sedikit aja. Masuk di situ. Artinya sama, tapi sebelum kita masuk hadis harus kita faham berapa masalah di sini. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Abi Abdullah. Ini berarti di sini kita belajar atau baru ketemu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Anaknya namanya Abdullah, jadi Abu Abdullah atau An Abi Abdullah kalau dalam bahasa Nahwu. Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Jabir namanya Jabir. Abi Abdullah juga ada yang bilang di dalam buku sejarah atau dalam buku tarajim namanya Abi Abdurrahman. Ada yang bilang juga Abi Muhammad karena anaknya banyak. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ini kana min akabirus sahabah. Karena min akabirus sahabah itu dari sahabat yang mulia, yang besar, yang sabar, maksudnya dari orang yang masuk Islam itu waktu baru Rasulullah SAW jadi kenabian. Ayahnya Abdullah Al-Ansari ini, ayahnya itu istusyhida yauma Uhud. Istusyhida yauma Uhud. Ayah Jabir bin Abdullah yauma Uhud, dia meninggal atau syahid. Tapi subhanallah dia punya 9 anak perempuan. 9 ya, 9 anak perempuan, semuanya perempuan kecuali Abdullah ini, kecuali Jabir ini, Abi Abdullah Jabir. Waktu dia nikah masih muda. Umurnya masih seperti biasa, nikah itu 18-20. Tapi dia cari nikah perempuan yang sudah pernah nikah, yang sudah tua sedikit. Rasulullah tanya, kamu nikah sama perempuan yang namanya bahasa Indonesia gadis atau yang sudah nikah? Tayyib. Bilang sama dia, Rasulullah itu saya. Rasulullah tanya, kenapa tidak cari yang gadis? Karena cocok sama kamu, umur kamu dekat, biar hidup kamu tenang, tidak ada gangguan ya. Kayak seperti itu. Ini salah satu cara pilihan suami atau istri. Kalau kamu cari perempuan atau laki-laki, cari yang cocok sama kamu. Jangan cari yang sudah pernah nikah, itu kecuali kalau ada masalah seperti walhasil itu masalahnya bukan waktunya sekarang. Ini Abdullah, Rasulullah tanya sama dia, kenapa kamu tidak nikah sama yang gadis, yang masih bikir? Rasulullah bilang sama dia, kamu tahu ayah saya tinggal 8 atau 9 adik perempuan atau 9 saudara perempuan. Saya takut nikah sama yang masih gadis atau yang masih muda seperti mereka, jadi siapa yang urus 8 atau 9 saudara saya? Rasulullah bilang sama dia, ini benar, ini maksudnya sahih, itu betul. Jadi Abdullah yang Jabir ini yang mengurus ini 9 saudaranya. 9 ya kan, lihat imannya bagaimana, agamanya, akhlaknya. Kadang-kadang istri-istri kita tidak terima saudara saya 1 ya kan. Di rumah bahasa Indonesia bilang apa, berantem ya kan. Ini lihat adikmu bilang ini ya, sampai kadang-kadang suaminya gila, ini mau keluar dari rumah
atau kadang-kadang saudara suruh ayo keluar kamu sama istri. Ya, tapi ini Abdullah masih muda juga. Ya, kenapa? Itu karena mereka belajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa tahan, bisa sabar. Kita bukan di cerita Jabir, ini masuk aja. Jabir ini ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihi. Ayahnya, subhanallah, ayahnya itu orang yang kemarin saya bilang a'raj. Apa itu a'raj? Yang kakinya kurang sedikit sampai kalau jalan ada tanda. Bincang, Syekh. Bincang. Oke, a'raj. Tapi juga umurnya sudah tua. Waktu berang Badr, dia tua. Abdullah atau Jabir bilang sama dia, wahai ayah, kamu sudah tua, tidak perlu jihad, saya pergi jihad fisabilillah, kamu tinggal di rumah. Bilang sama dia, enggak, saya mau masuk ke surga di kaki ini yang apa namanya apa, benci. Ya, itu bicara sama dia sebelum berang. Tapi dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad qala ay bunayya inni ala ubashiruka, Rasulullah bilang sama Jabir, mau kabar gembira, inna Allah azza wa jal ahya abaka faqala tamanna. Waktu dia meninggal syahid fisabilillah, Allah Ta'ala menghidupkan ayah Jabir yang namanya Abdullah, bilang sama dia, kamu mau apa? Bilang, saya mau kamu balikin ruh saya lagi ke dunia biar lagi mati fisabilillah. Qala lahu, atau Allah Ta'ala jawab kepada Sayyidina Abdullah, inni qadaitu annahum ilayha la yurja'un. Saya sudah tulis enggak ada yang bisa balik dari akhirat ke dunia. Ini biar kita paham masalah bahasa Indonesia apa. Namanya apa itu? Bocong ya. Dan itu putih. Mereka bilang keluar dari kubur. Enggak ada yang bisa balik lagi. Enggak ada. Yang itu kita lihat di film-film atau cerita-cerita itu palsu atau aslinya jin. Jin bisa jadi mirip kamu ya, tapi dalam syariat agama Islam gak ada yang bisa balik. Mungkin kita bisa dengar suara-suara orang yang siksa, betul ada. Mungkin kita bisa lihat siksa satu orang di kubur, betul. Tapi orangnya yang kemarin meninggal setelah beberapa hari dia keluar, ya itu tidak mungkin karena Allah Ta'ala tidak kasih izin untuk mereka balik ke dunia. Juga Rasulullah bersabda, saya lihat ayahmu lagi jalan di surga, kakinya sudah apa bahasa Indonesia, sudah sembuh. Tidak seperti kemarin benci atau apa, tulis namanya ini di sini. Tidak sakit lagi, aslinya sudah jadi normal. Subhanallah. Bincang, tidak bincang lagi. لا إله إلا الله. وكان عليه دين وترك حائطا فبذل جابر للغرماء جميع ثماره فلم يقبلوه ولا رضوا بالإمهال ولم يكن في ثماره كفاية دين فذكر ذلك فأمر بجدها أي قطعها وجعل كل صنف على حدة. Ini ada satu karamah untuk Abdullah bin Jabir. Jabir anak Abdullah. Abdullah ini yang tadi kita bilang tua, yang meninggal fi sabilillah, dia masih punya hutang. Punya sawah yang tidak cukup, atau kebun itu kurma tapi tidak cukup untuk semuanya. Abdullah bilang sama mereka, ya saya bayar ini. Mereka bilang enggak, harus bayar. Oke, tapi Rasulullah waktu dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ayah saya masih punya hutang, saya belum lunas, bagaimana? Saya sudah bilang sama fulan, mereka enggak, harus saya bayar. Mereka baksa harus bayar, saya belum ada sekarang, masih nunggu ya. Kasih alasannya. Rasulullah bilang sama dia, kalau kamu sudah ada buah atau keluar buah kurma, panggil saya waktu kamu potong atau mau jual. Ya.
waktu musimnya atau waktu sudah itu bangkit, Rasulullah datang. Bilang sama dia, ayo taruh di sini, tapi jangan buka atau jangan lihat yang kita ambil. Dia ambil kurma sampai penuh semuanya atau bayar, lunasin semuanya. Aslinya dalam riwayat hadis, aslinya tidak mungkin cukup untuk mereka. Yang punya hutan, yang minta hutannya, tidak mungkin cukup. Tapi karena Rasulullah masuk, qala thumma tafa biha, Rasulullah waktu kurma sudah ada, dia seperti tawaf, mampir itu satu kali lihat cukup atau tidak. Terus wa amarahu an yakila wahidan. Ayo kasih. Fulan, kamu berapa? 10 kilo. Fulan, kamu berapa? 20 kilo. Fulan, kamu berapa? 40 kilo. Kasih sampai selesai. Fawaffad dain wa fadala ba'dahu as'an katsiran. Lunasin hutang semuanya, juga masih ada sisa. Itu karamah atau mukjizah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa fadala mithla ma kanu yajizuna kulli sanah. Yang sisa itu ada riwayat lain, yang sisa seperti yang mereka sembang atau mereka taruh untuk 1 tahun. Artinya kayak rizki dari Allah Ta'ala. Rizki dari Allah Ta'ala tambah atas yang setiap tahun. Itu kenapa? Karena orangnya orang baik sama orang tuanya. Mithla ma'atam wa kanu minal yahud fa'ajibu min dzalik. Itu orang yang punya hutang, orang Yahudi, bukan Muslim. Kalau Muslim ya lihat Rasulullah masuk di masalah ini pasti mereka terima. Tapi orang Yahudi mereka tidak. Wastaghfara Nabi li Jabir radhiyallahu anhu fi lailatin wahidatin 27 marrah fi qada' dain. Itu berkah doa Nabi karena Rasulullah, Allahumma ighfir li Jabir waqdi anhu dainah, Allahumma ighfir li Jabir waqdi anhu dainah, Allahumma ighfir, sampai 27 kali. Faqala ya Jabir qadaita daina abik ghafarallahu lak. Qadaita, kamu lunasin hutang ayahmu, semoga ampuni dosamu. 27 kali. Wahakala. Jabir itu di akhir umurnya jadi buta. Tufiya bil Madinah sanat 3 atau 78. Itu di tahun 73 atau ada yang bilang 78 Hijriyah. Umurnya 94. Waktu dia wafat umurnya 19. Wa shalla alaihi Ibn bin Utsman bin Affan wa kana min al-huffaz. Itu Abdullah bin Jabir atau Jabir bin Abdullah itu orang yang hafid hadis. Riwayat yang sampaikan riwayat dari lewat Jabir bin Abdullah itu 1540 hadis. 1540 hadis. Itu 1540 hadis itu yang kita bilang apa? Murni, dia dengar Rasulullah. Mereka kalau bilang minal muksirin seperti Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, ini namanya muksir. Muksir itu lebih dari 1000 hadis. Kita di hadis 22. Ada yang sudah hafal kemarin? Allahu a'lam, belum. Jangan tanya Syekh ya. Kita tidak bisa hafal 10 hadis. Atau kalau kita hafal 10 hadis, lihat saya sudah alamatud dunia, sudah saya orang ulama yang besar. Nah. Minha ma dzakarahul musannif. Dari hadis Jabir itu, hadis ini yang kita belajar. Apa hadis ini? Coba baca terjemahnya. Qala sebentar. Hadisnya qala anna rajulan sa'ala an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma ya. Dengar kalau kita baca radhiyallahu anhuma artinya ini dua sahabat. Kalau radhiyallahu anhu saya contoh ini Jabir bin Abdullah. Jabir orang sahabat, ayahnya sahabat, jadi kita bilang radhiyallahu anhuma dua-duanya. Kalau bilang radhiyallahu anhu aja itu artinya dia sendiri.
ada contoh seperti kita bilang an Umar ibn al-Khattab, ya, anak al-Khattab radhiyallahu anhu, an Umar aja. Tapi kalau kita bilang an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya Muslim, itu kenapa kita bilang anhuma di sini? Karena Jabir dan ayahnya orang sahabat. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu as-salawat al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulu al-jannah qala ma ara'aita in sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم لا إله إلا الله. Coba siapa yang bantu baca terjemah itu, wahai Rasulullah SAW ini bantu ya Syekh. Ya boleh. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ia berkata, sebentar, itu seorang laki-laki, seorang itu laki-laki, namanya siapa itu? Ini lihat, anna rajulan, seorang laki-laki. Tapi ada di riwayat lain kasih nama, namanya An-Nu'man ibn Qawqal, bukan Google ya. An-Nu'man bin Qawqala, bifathi qafain maftuhatain. Bainahuma wawun sakinah wa akhiru lam. Wa kana lahu suhbah. Ini An-Nu'man bin Qawqal juga orang sahabat, juga orang ahli Badr, juga di syahid atau istishhada fi Uhud radhiyallahu anhu. Wa huwa al-qailu, ini An-Nu'man bin Qawqal juga orangnya seperti tadi, namanya apa itu? Bincang. Ini An-Nu'man bin itu juga orang bincang juga. Dia bilang inna Nu'man dhanna billahi khairan fawajada 'indahu falaqad ra'aituhu yata'u fi khadra'iha ma bihi araj. An-Nu'man itu dia bilang, sumpah kepadamu wahai Tuhanku, saya sumpah kepadamu, tenggelam matahari, tenggelam ya kan? Matahari ini saya sudah syahid, atau saya di surga, atau saya mau jalan di surga. Waktu itu dia meninggal di hari tersebut. Karena dia sembah kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita baca kalau yang sudah pernah. Inna lillahi ibadan law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Artinya apa? Artinya kata ini law aqsama Allah apa? Artinya Allah Ta'ala kabul doanya langsung. Kalau dia bilang matikan hari ini, saya matikan saya hari ini, sudah terima. Mati dalam. Ini orang sahabat seperti itu. Tapi dia karena dia lihat berang, mau saya jadi syahid, kayak doanya seperti itu. Ya Allah, matikan saya di hari ini. Saya mau masuk surga hari ini di dalam jalan saya yang saya bincang, atau dalam keadaan saya bincang. Rasulullah bilang saya lihat dia di surga karena lihat ahli Uhud yang meninggal di perang Uhud. Dia bilang saya melihat dia lagi jalannya sudah lurus seperti tadi Abu Abdillah atau Abdillah. Falaqad ra'aituhu yata'u fi khadra'iha ma bihi min araj. Saya lihat dia jalan di surga di tempat yang hijau, tidak ada rasa atau jalannya lurus, tidak bincang lagi. Nah, itu karena mereka ikhlas, karena mereka percaya, yakin. Kita masih ragu-ragu. Kadang-kadang doa, ya Allah, saya mau ini. Mau ini. Kemarin baca cerita yang subhanallahil-azim. Saya bahasa Indonesia bilang apa itu? Rambutnya ini. Saya takut. Seperti takut. Orangnya apa? Ada satu orang bilang, ya Allah, ampuni dosa saya. Tapi yakin kamu tidak. Tidak mungkin. Dia lagi di Makkah. Ada satu orang di sebelahnya bilang sama dia, kamu kayak kurang ajar di depan Al-Ka'bah, di tempat yang Allah Ta'ala terima, kamu bilang seperti ini. Bilang sama dia, saya waktu fitnah, maktal, waktu fitnah,
membunuh ya kan, membunuh atau maqtal Sayyidina Utsman, bilang sama dia, saya di arah yang lain, tidak suka Utsman. Tapi saya berjanji sama Allah Ta'ala, kalau ada kesempatan saya pukul wajah Utsman. Masih hidup ya kan. Bilang lewat harinya sampai waktu yang mereka bunuh Sayyidina Utsman bin Affan, atau terbunuh atau membunuh. Ini terbunuh membunuh itu saya bingung. Walhasil di waktu Sayyidina Utsman sudah mati, aslinya sudah meninggal, mereka dibunuh ya kan. Dia bilang syarah salat mereka bagaimana, bukan seperti sekarang kita bawa ke masjid sekalian Allahu Akbar, enggak. Cara itu zaman dulu juga Rasulullah kenapa wafatnya hari Senin, kubur hari Rabu, karena setiap orang datang salat sendiri. Itu sebabnya apa? Sebabnya karena mereka faham agama, faham bagaimana cara salat. Tapi sekarang kita enggak, harus ada imam. Hasilnya bukan di situ. Dia bilang waktu mereka salat saya masuk salat. Ada kesempatan. Saya lihat Utsman sendiri di kamar sendiri, enggak ada. Saya pukul wajahnya, sudah meninggal. Dia langsung bilang kaki saya sudah kering. Kaki saya, maaf, tangan saya kering karena dia pukul Sayyidina Utsman bin Affan. Ini dia orang yang tabi'i yang kasih ceritanya, bilang saya lihat kakinya seperti apa itu? Seperti ud. Walhasil kering seperti ud, seperti kayu. Tidak ada jari. Jadi seperti nasallallahu salamah wal afiyah. Itu kadang-kadang harus kita perhatian sama kita, sama kata kita, harus kita perhatian sama niat kita, harus kita perhatian sama hidup kita juga. Kadang-kadang saya kasih perjanjian salah. Itu orangnya tadi perjanjiannya salah. Kamu pukul siapa? Utsman bin Affan, orang sahabat, orang yang bahasa Indonesia nikah sama anak Nabi 2 kali. Rasulullah suka sama dia atau sayang sama dia. Kamu mau pukul wajahnya kenapa? Tapi lihat bagaimana membela Allah Ta'ala kepada orang mukmin ahli taqwa. Siapapun itu membela Allah Ta'ala, kita baca di Al-Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguh Allah Ta'ala membela sesama atau kepada orang-orang yang beriman. Hati-hati, kita harus hati-hati lidah, hati-hati tangan, hati-hati mata. Ini kenapa masuk di situ? Ini karena namanya apa? Rajul. Ismuhun Na'man bin Qawqal. Orang yang baik juga, niatnya bagus, Allah Ta'ala kasih sesuai niatnya. Dari cerita ini, cerita Abdullah walid Jabir, ayah Jabir, dari cerita ini An-Nu'man bin Qawqal juga, artinya kita harus kasih niat yang paling tinggi. An-Nu'man ini lihat bagaimana sifatnya, mau bagaimana akhlaknya. Hadis yang kita baca, ara'aita in sallaitul maktubat. Coba baca terjemahnya, Bu. Bagaimana pendapatmu jika aku melakukan salat fardu dan puasa pada bulan Ramadan? Salat fardu artinya yang sempurna. Bukan salat fardu ya bolong-bolong, salat subuh tidak, salat asar masih di kantor atau waktu makan, salat asar atau maghrib saya di jalan, enggak. Ya sempurna. Oke, lanjut. Dan puasa pada bulan Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan puasa Ramadan juga. Puasa Ramadan yang dalam keadaan yang kita bilang, puasa yang buka halal sama puasa sama yang halal, buka sama yang halal juga, atau makannya halal waktu buka puasa, waktu sahur. Juga puasanya yang benar yang kita belajar, jangan tidak ada riba, tidak ada namimah, tidak puasa yang benar-benar. Setiap orang ada banyak yang puasa, tapi lidahnya mencaci maki, gosip, masih dengki, masih puasanya betul lapar, tapi pahalanya kurang. Nah, terus wahalaltul halal, dan mengharamkan yang haram. Sebentar, kita pertama yang menghalalkan yang halal ya.
Wa halaltul halal. Itu artinya saya ikut yang halal. Yang haram juga jauh dari yang halal. Sudah. Ini yang kemarin kita belajar. Qul amantu billah thumma istaqim. Amantu billah, saya iman kepada Allah Ta'ala. Aja itu. Ya, iman kepada Allah Ta'ala. Ayo. Allah Ta'ala suruh salat. Silakan ikut. Puasa. Silakan. Ini juga. Halaltul halal. Wa haramtul haram. Haram itu artinya juga saya tidak dekat. Coba haramtul haram. Mengharamkan yang Haramkan yang haram. yang haram. Dan aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun. Apakah aku masuk surga? Lanjut. Nabi bersabda, ya. Ya sudah. Ya udah. Nah, ya udah ya kan? Sudah. Ini biar kita paham. Kadang-kadang itu yang kemarin kita bilang Rasulullah utia jawami'ul kalim. Ini dia bilang, wahai Rasulullah, kalau saya mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, saya tidak tambah atau tidak mau tambah selain yang fardu. Ya, masuk surga. Nah. Tapi di dalam riwayat ini sudah hadisnya jelas, ini ahli surga. Tapi Rasulullah SAW dalam riwayat lain jelasin sama kita juga ini yang wajib. Tapi nafilah manfaatnya apa, Syekh? Nafilah kenapa harus ada witir? Kenapa harus ada sebelum duha, sebelum zuhur, sebelum asar, atau sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum maghrib atau setelah maghrib, setelah isya? Kenapa masih ada tambahan? Di dalam riwayat ini bilang shallaitul maktubat, sampai dalam riwayat 5 waktu aja. Ada dalam riwayat ara'aita in shallaitu khamsal furud atau al-fara'id. Ya, Rasulullah bilang sama dia. Kenapa? Itu orangnya Rasulullah lihat orangnya. Orangnya ini orang yang bahasa Indonesia tegas, orang yang serius. Sudah. Kalau dia bilang 5 waktu berarti 5 waktu. Ada satu orang juga di riwayat Sahih Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Datang, wahai Rasulullah, kamu kirim, dia datang dari jauh. Kamu kirim satu orang datang kepada kita, suruh kita iman kepada Allah Ta'ala. Saya sudah iman. Atau al-Islam. Iqamus salah, ita zakat. Dia bilang Islam gini. Kasih apa? Syahadah, kita ikut. Suruh kita salat, saya ikut. Zakat, ikut. Hajjul bait. Sampai dia bilang semuanya ya. Waktu dia pergi bilang demi Allah Ta'ala, saya tidak tambah, tidak kurang dari ini. Maksudnya 5 fardu, zakat, puasa Ramadan, hajjul bait kalau dia bisa. Waktu dia pergi, Rasulullah bilang aflahar rajul in sadaq. Ini orang beruntung kalau dia jujur. Orangnya ini beruntung kalau dia jujur. Ya, artinya apa? Artinya Rasulullah bisa lihat orang ini orang yang kalau dia ada perjanjian, tepati perjanjiannya. Kita bagaimana? Saya sudah berjanjian sama diri sendiri mau baca setiap hari 5 juz. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mulai malas lagi. Saya mau bilang insyaallah saya istiqamah salat duha. Ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan mulai ya kurang sedikit istirahat hari ini. Itu mereka kalau kasih perjanjian sudah. Ini semuanya yang kita lagi cari. Saya mau apa? Syekh, saya mau ikut ini belajar baca Al-Quran. Biar apa? Biar masuk surga. Ini lihat hadis ini. Ara'aita in shallaitul maktubat 5 fardu. Wa sumtu Ramadan, puasa Ramadan. Tapi di sini Syekh tidak sebut zakat, tidak sebut haji, tidak sebut haji. Berarti ini cukup aja. Enggak, jelasin di hukum-hukum lain. Zakat itu bukan setiap orang bisa zakat, wajib zakat. Ada berapa orang miskin tidak punya usaha, tidak punya itu, kerjaannya yang dapat itu untuk seharian, makannya seharian, itu zakat apa? Ada zakat nafsu itu bulan 1 kali, di 1 tahun 1 kali juga sedikit, mereka tidak tanya karena ini gampang. Hajjul bait kita tahu yang bisa atau yang dia mampu pergi haji, silakan. Yang tidak mampu tidak masalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala ara'aita a'adkhulul jannah wal murad min ghairi sabqa adam. Kalau saya melakukan itu hal-hal semuanya tadi, puasa, salat, puasa, juga menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, saya masuk surga, artinya tidak ada siksa? Iya. Rasulullah bilang, ya. A'adkhulul jannah kana. A'ani min ghairi talab. Kama huwa bahid anna mutlaq dukhulain ma tawaqqaf alayhi. Faman mata mu'minan qat'an quti'a lahu bidukhuliha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut atau sudah cukup? Ini hadisnya panjang, hadisnya pendek, tapi kalau kita mau jelasin, ayo yang halal apa? Subut yang halal berapa? Yang haram itu berapa? Tapi dia ringkas ini, kasih kata yang ringkas. Ara'aita, kalau saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu cukup. Ayo masuk. Ada berapa yang haram yang kamu tahu? Oh Syekh banyak sekali, sudah ikut. Atau jauh dari yang haram. Ada berapa yang halal? Banyak Syekh juga. Ya ini halal. Kadang-kadang ada berapa ulama tinggalkan yang halal takut dari syubhat. Aslinya halal, tapi takut dari syubhat. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khair, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.